Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الساة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استأذن خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengungkapkan, aku tidak merasa cemburu terhadap salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Padahal aku sama sekali belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi Nabi sering menyebut-nyebutnya dan sering kali beliau menyembelih kambing kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya dikirimkan kepada sahabat-sahabat baik Khadijah. Sehingga aku sering berkata kepada beliau, sepertinya di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Maka beliau pun mengatakan, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu, dan dengannya aku dikaruniai anak. Muttafaqun alaih. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila beliau menyembelih kambing, maka beliau memberikan kepada teman-teman dekat Khadijah secukup mereka. Dan dalam riwayat lain disebutkan, jika beliau menyembelih kambing, maka beliau bersabda, kirimlah kepada teman-teman dekat Khadijah. Dalam riwayat yang lainnya, Aisyah berkata, Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau teringat tata cara Khadijah meminta izin. Maka beliau pun terharu dan bersabda, ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Jemaah, kalau tadi berbuat baik kepada orang-orang yang dekat sama orang tua kita, sama sahabat orang tua kita, ini sekarang berbuat baik kepada kawan-kawan istri. Jadi subhanallah ya, ini para suami, termasuk bentuk kesetiaanmu kepada istrimu ketika istrimu sudah meninggal dunia, atau ketika istrimu masih hidup ya, dia punya kawan-kawan, maka berbuat baiklah kepada kawan-kawan istri. Ketika istri sudah meninggal dunia, lihat apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau istri yang solehah. Tapi kalau istri yang gak soleha, suami ketika istrinya meninggal dunia, alhamdulillah selesai sudah. Kadang-kala sebaliknya, istri suaminya meninggal dunia, dia bersyukur, alhamdulillah capek ngurusin orang itu. Gimana mau berbuat baik kepada teman-temannya yang ada jengkel sama suaminya. Bahkan kawan-kawan suaminya yang membuat istri juga jengkel kadang-kala. Ya Allah Ustaz, ini suami sama sohib-sohibnya, Masya Allah. Majelis sana, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Lupa sama kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Sehingga kadangkala sang istri ketika suaminya meninggal dunia, yang ada bukan dia berbuat baik kepada kawan-kawan suaminya. Karena memang buat istri, kawan-kawan suaminya kawan-kawan buruk, Ustaz. Gimana kita ingin melanjutkan keburukan tersebut? Alhamdulillah terputus sudah keburukan tersebut. Maka kita bicara istri yang soleha, yang kawan-kawannya adalah orang-orang baik. Begitu pula sebaliknya. Suami yang soleh, yang kawan-kawannya adalah kawan-kawan yang baik, yang membawa kepada kebaikan.
Rasul SAW mengatakan inna husnal ahdi minal iman. Menjaga kesetiaannya. Terus berbuat baik. Itu termasuk keimanan. Kepada orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Ini Nabi SAW. Bagaimana beliau mengenang Khadijah. Udah meninggal dunia. Beliau sudah punya istri 9. Apakah kemudian beliau melupakan Khadijah? La. Nggak tergantikan Khadijah. 9 orang nggak menggantikan Khadijah yang 1 orang. La. Makanya bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kalau Nabi ditanya siapa perempuan yang beliau cintai, beliau akan mengatakan Aisyah. Ya udah, dalam kondisi hidup Aisyah yang beliau cintai. Tapi bagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal Aisyah ini nggak pernah ngelihat Khadijah. Nggak pernah dia ngelihat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi yang dia ketahui, Khadijah adalah wanita yang tua renta. Tua. Iya. Nabi menikah dengan Khadijah, umur Khadijah sudah 40 tahun. Meninggal dunia pada tahun 10 kenabian, umur Khadijah ya udah 65 tahun. Udah tua renta. Tapi Nabi terus mengingat. Jadi para wanita juga harus sadar. Kalau hanya kecantikan yang engkau pedulikan, mungkin suami akan menikah dengan wanita yang lebih cantik dari diri. Bisa jadi. Banyak. Tapi kalau kebaikan batin, kebaikan diri, jiwa, ketika engkau meninggal dunia, mungkin suami mau menikah lagi dan dia tidak akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari diri. Ketika engkau wanita yang soleh. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nggak tahan ya dengan kesetiaan Nabi sama Khadijah. Kalau potong kambing, dipotongin tuh kambing. Kemudian kirim ke fulana, kirim ke fulana, kirim ke fulana. Siapa? Kawan-kawannya Khadijah. Udah bertahun-tahun Khadijah meninggal dunia. Nabi tetap mengingat Khadijah. Kadangkala Aisyah kalau lagi naik cemburunya nggak bisa nahan diri, dia sambil mengatakan ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah. Kayaknya di dunia ini nggak ada perempuan kecuali Khadijah. Maka Nabi sempat marah sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apalagi pernah Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, apa sih yang kau senengin dari perempuan yang bibirnya merah, ajuz, yang udah tua renta? Padahal Allah udah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik dari dia. Di situ Nabi sempat marah kepada Aisyah. Enggak, Allah tidak menggantikan yang lebih baik dari dia. Maka dikasih tahu Aisyah tentang kebaikan-kebaikannya Khadijah. Bagaimana tatkala manusia-manusia di Mekah mendustakan dia, Khadijah mempercayai Nabi SAW. Bagaimana ketika orang-orang berlepas diri dari Nabi SAW, tidak mau membantu Nabi SAW, bahkan mereka memboikot Rasulullah SAW, menyakitin, mengganggu, tampil Khadijah radhiyallahu ta'ala membela Nabi SAW. Hartanya dia berikan kepada Nabi SAW untuk menggunakannya semau Nabi SAW. Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Apalagi Nabi punya anak dari Khadijah. Itu yang menyebabkan cinta akan terus tumbuh ketika melihat anak-anak. Ya Allah, ingat sama umminya. Bagaimana Nabi pernah selesai perang Badar. Itu Zainab bintu Muhammadin SAW kirim tebusan buat suaminya. Jadi suami Zainab itu Abul As bin Wa'il. Iya kalau nggak salah namanya. Itu termasuk dalam tawanan perang Badar. Akhirnya Zainab mau menebus suaminya. Dikirimlah kalung. Ada liontinnya gitu jemaah. Dikirim ke kota Madinah. Sampai kota Madinah Nabi ngeliat tuh. Itu pemberian Khadijah kepada Zainab. Jadi ingat Nabi sama Khadijah. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kalau kalian ridha, kalian bebaskan tawanannya Zainab itu dan kalian balikin liontinnya ini. Kata mereka, fa'alna ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Subhanallah, itu Nabi SAW, pemimpin negara pada waktu itu meminta izin kepada para sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bentuk kesetiaan suami kepada istrinya. Kemudian ya beliau melakukan itu seringkali gitu loh. Ketika ada rezeki, potong kambing, bagikan ya. Kalau sekarang Masya Allah jemaah udah gak seperti dulu. Kita tuh bisa ya pesan sesuatu langsung dikirimkan. Gak harus antum ada di kota itu. Kadang-kala antum punya kawan-kawannya orang tua ya, atau kawan-kawannya istri yang sudah meninggal dunia, atau mertua antum, mungkin istri antum sudah meninggal dunia, ada mertua di kota lain, antum tinggal belikan sesuatu dikirim. Sekarang bisa beli di kota tersebut, beli parcel, transfer, kirim ke rumah. Beli baju, kirim, ya Allah ya. Nggak ada alasan lagi kita berbuat baik sama orang tua kita.
sama kawan-kawan orang tua kita, sama kerabat-kerabat kita, saudara-saudari kita. Karena semua fasilitas untuk menjadi lebih baik itu telah ada. Kemudian di sini bagaimana Nabi SAW ketika Halah binti Khuwailid, saudarinya Aisyah udah tua, saudarinya Aisyah masih hidup. Saudarinya Khadijah radhiyallahu ta'ala ketika minta izin masuk ke rumah Nabi SAW, ketika mengucapkan salam, ya, Nabi tahu suaranya itu kayak suaranya Khadijah, mirip suaranya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi jadi senang ketika dengar suara itu. Beliau mengatakan, Allahumma Halah bintu Khuwailid, ya Allah ini Halah bintu Khuwailid. Sallallahu alaihi ala nabiyina wasallam. Ini termasuk keimanan, jemaah. Inna husnal ahdi minal iman. Baik, menjaga hubungan baik. Kita punya kawan, ya, kita punya sahabat, mungkin meninggal dunia. Ana jadi ingat sama sahabat Ana, ya, yang udah meninggal dunia. Kok kayaknya Ana jadi lupa sama keluarganya. Maka kalau kita punya kawan, punya sahabat yang mungkin telah meninggal dunia, untuk tetap cari tahu keluarganya, anak-anaknya. Ya, kalau mungkin gak mampu untuk biayain sekolah mereka, kalau nggak, paling nggak antum kirim hadiah buat mereka. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.